يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا هيا بنا نشكر شكرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع بهذا المكان المبارك إن شاء الله. Sanian, salatan wa salaman daimaini mustalazimaini ala habibina wa nabiyina Mustafa Muhammad alladzi qad hamala minad dhulumati ilal nur wa ila siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga inti, acara yang keempat yaitu doa, dan yang terakhir adalah penutupan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rafi Al-Bartai. Al-Waqtu Mashkuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pengajian dalam rangka memperingati dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustaz Tariudi, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Kepala Sekolah SMP IT Harapan Umat Purbalingga, Ustadz Misyono SPD GR, yang kami muliakan seluruh tenaga pendidik, ustadz dan ustazah yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, serta yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh santri baik putra maupun putri. Apa kabar seluruhnya? Sehat walafiat? Yang paling belakang kedengaran enggak suara saya? Putri, kedengaran? Ya. Hari ini kita akan membicarakan tema yang judulnya adalah Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu melakukan perjalanan, berjalan di malam hari. Kalau ada orang namanya Isra, berarti apa? Nah, melakukan perjalanan di malam hari. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu naik, tapi yang dimaksud adalah naik ke langit. Kapan terjadinya peristiwa ini? 10 kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengajukan pertanyaan khususnya kepada para santri baik putra ataupun putri, kira-kira yang selama ini sudah Ananda dapatkan mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, apa kira-kira pesan penting yang dibawa di dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini? Santri putra, ya, mau dijawab. Ada operatornya juga. Ada di sini. Santri putra, pesan apa yang penting dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj?
ya, pelaksanaan sholat. Sholat maksudnya sholat 5 waktu. Putri, pesan penting apa yang Ananda dapatkan mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj? Sama, sholat. Sholat, ya. Iya, karena sholat diwajibkan oleh Allah langsung pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pesan-pesan penting yang dapat kita peroleh dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Tapi nanti kita akan ambil satu pesan penting saja yang akan kita kaji pada pertemuan di pagi hari ini. Oke, kita urut. Yang pertama, pesan Isra dan Mi'raj adalah sholat. Yang kedua, adalah keajaiban. Ajaib enggak peristiwa Isra dan Mi'raj? Di masa dulu belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api cepat. Jadi orang kalau berjalan kaki atau naik unta dari kota Mekah sampai ke Palestina membutuhkan waktu hampir 1 bulan. Tapi Rasul hanya cukup berapa waktu? Kurang dari 1 malam. Apa yang lebih ajaib? Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah dari Palestina langsung naik ke langit. Berarti pesan penting yang kedua adalah Allah Maha Kuasa menciptakan keajaiban bagi hamba-hambanya di dunia ini. Nomor 3, apalagi kira-kira? Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita tentang tujuan akhirat. Sebab dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bertemu dengan para nabi, diperlihatkan pula adanya surga dan neraka. Apalagi satu lagi, sebetulnya banyak. Satu lagi, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi Ananda. Di atas Ka'bah, kalau kita tarik ke atas, itu ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu sampai saat ini dan terus menerus akan ada malaikat yang tawaf. Kalau kita di Ka'bah sekarang pasti ada yang tawaf setiap waktu, berhenti hanya saat sholat. Begitu sholat selesai tawaf lagi. Di atas sana sama letaknya, malaikat tidak pernah berhenti untuk tawaf. Apakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah, saat berada di Masjidil Haram, mungkinkah bagi Allah langsung mengangkat Rasul dari Masjidil Haram langsung naik ke langit tanpa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Kira-kira mampu tidak? Mampu kan? Mengapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa letaknya di Palestina, tepatnya di sebuah tempat
bernama Yerusalem atau Al-Quds. Jadi peristiwanya berarti Rasul itu dibawa dari Mekah oleh malaikat Jibril, naik apa? Buraq ke Palestina, di Yerusalem, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa baru diangkat ke langit. Kan seharusnya kalau mau efisien, sudah Rasul tidak perlu harus ke Masjidil Aqsa, tapi langsung dari Masjidil Haram naik ke langit. Bisa? Sangat bisa. Tapi mengapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Maka inilah tema pembahasan kita di pagi hari ini. Jadi tema pembahasan kita bahwa pesan penting dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Palestina. Apa? Palestina. Agar Rasul menaruh perhatian kepada Palestina, agar Rasul menaruh perhatian kepada Masjidil Aqsa. Karena pada saat Rasul naik ke langit melalui Palestina, ini Palestina belum ada yang muslim. Daerah pada waktu itu dikuasai oleh Romawi, Bizantium Romawi. Berarti pesan penting dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj adalah agar kita umat Islam menaruh perhatian dan kepedulian terhadap Palestina atau terhadap Masjidil Aqsa. Paham tuh? Baik. Kita akan bahas 8 keistimewaan Palestina. Pada bawa catatan tidak? Tidak? Bawa, yang bawa dicatat. Tadi saya pikir acaranya di masjid, ternyata di sini, tidak apa-apa. Yang pertama, apa keistimewaan Palestina sehingga Allah harus membuat baginda Rasul mampir dulu ke Palestina sebelum beliau diangkat oleh Allah naik ke langit? Yang pertama, alasannya adalah mubarakah. Apa arti mubarakah? Berkah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 ayat, ananda semuanya, yang menjelaskan mengenai keberkahan bumi Palestina. Silakan nanti dicatat. Yang pertama ada pada ayat ke-81 di surat Al-Anbiya. Allah berfirman, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri rabbiha bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Pada ayat ke-81 di surat Al-Anbiya ini disebutkan kalimat berkah, kami berkahi. Maksud kami berkahi di sini, ananda semuanya, adalah bahwa bumi Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayat yang lain? Ada di ayat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjainahu, dan kami selamatkan dia. Siapa? Nabi Ibrahim. Wa Lutan, dan Nabi Lut. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke bumi yang kami berkahi untuk semesta alam.
Para ahli tafsir menyebut bumi yang dimaksud adalah Palestina. Apalagi? Satu lagi ya. Ayat yang ketiga di surat Saba ayat 18. Di surat Saba ayat 18 Allah berfirman, "Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sair siru fiha layaliya wa ayyaman aminin." Dalam ayat ini disebutkan barakna. Oh ya, udah kelihatan ya. Kelihatan ya? Yang paling belakang kelihatan? Enggak. Yang putra kelihatan? Yang paling depan pasti kelihatan. Tapi tidak bisa dibaca. Baik. Palestina itu disebut oleh Allah sebagai bumi yang Allah berkahi. Berarti inilah kemuliaan mengapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah bukan langsung dari Masjidil Aqsa, tapi harus mampir dulu ke Palestina. Sebab mengapa Palestina itu berkah? Apa arti berkah, Ananda? Berkah itu artinya bertambah. Jadi kalau sekarang usia Ananda berapa rata-rata? 13, 14, 15. Ada yang 20? Ada yang 40? Kalau hari ini usia 15, nanti suatu saat usia 16, berarti berkah. Sebab berkah artinya apa tadi? Nambah. Berkah itu juga artinya numbuh, berkembang. Jadi kalau dulu beratnya cuma berapa rata-rata? 50 kilo, lalu naik menjadi 70 kilo, itu namanya apa? Berkah, berkembang. Yang terakhir, berkah itu artinya subutul khair. Kebaikan kita itu netep. Baik. Keajaiban yang pertama adalah bahwa bumi Palestina itu berkah, artinya di bumi Palestina itu banyak kebaikan demi kebaikan yang Allah sediakan. Cukup ya, satu. Yang kedua, Palestina itu bumi muqaddasah. Muqaddasah itu diartikan dengan suci. Oleh karena itu, bagi kita seorang muslim ada dua tempat suci di dunia ini. Maaf, berarti ada tiga tempat suci di dunia ini. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Palestina. Oleh karena itu baginda Rasul meminta kepada kita, kalau punya keluasan rezeki, agar destinasi jalan-jalannya mengunjungi tiga tempat ini. Pertama, mengunjungi Masjidil Haram, karena sekali kita sholat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ini kalau kita sekali sholat, kalau sholat di sini 1000 kali butuh berapa hari kira-kira?
Yang penting banyak. Kalau kita punya dana, keluasan rezeki, tempat yang kedua yang dianjurkan oleh Rasul adalah Madinah. Sebab Madinah adalah kota yang menjadi kota suci setelah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, dulu kota suci Madinah itu dikenal sebagai tempat pandemi atau tempat wabah. Jadi kalau orang berada di Madinah itu pasti sakit demam. Di antara wabahnya disebut dengan huma. Huma itu penyakit demam panas tinggi. Sampai Abu Bakar Siddiq, ayah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Bilal juga sakit. Tapi setelah Rasul sampai ke kota Madinah, Rasul berdoa, ya Allah angkat humanya, angkat penyakit demamnya. Maka sampai sekarang setelah doa itu diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi kota yang terbebas dari semua wabah, termasuk wabah pandemi pada waktu itu, yaitu penyakit demam. Yang ketiga apa tadi, kota terakhir yang menjadi kota suci? Palestina. Tempatnya disebut dengan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Jadi cara membacanya bisa Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, atau bisa juga disebut dengan Al-Quds. Nama yang familiar disebut dengan Yerusalem. Walaupun dulu para ulama menyebut dengan istilah Ursalem. Mengapa mulia? Karena di sana ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjidil Haram, masjid artinya masjid haram, artinya suci. Kalau Masjidil Aqsa, masjid artinya masjid, Aqsa artinya jauh. Disebut dengan Masjidil Aqsa, ananda semuanya, karena letaknya yang jauh dari Masjidil Haram. Baik, mana ayatnya? Ini ayatnya. Ini keajaibannya. Hanya kalau kita punya dana, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki, bisa silaturahim ke Masjidil Haram, bisa silaturahim ke Masjid Nabawi, bisa sholat silaturahim ke Masjidil Aqsa. Allahumma. Kami pribadi alhamdulillah tahadus bin nikmah, Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, Masjidil Aqsa yang belum. Sudah dekat dulu mau masuk Palestina, tapi tidak boleh karena status mahasiswa. Tapi yang menjadi prinsip, tapi yang menghalangi saya untuk datang adalah prinsip. Apa prinsipnya, ananda semuanya? Bahwa kami yakin seyakin-yakinnya bahwa Palestina adalah tempat yang suci. Maksudnya adalah Al-Quds. Tapi sekarang Al-Quds atau Yerusalem itu masih berada di dalam penjajahan Israel atau Zionis Israel. Sehingga siapapun yang datang ke Palestina hari ini, maksudnya untuk datang ke Masjidil Aqsa, pasti harus melewati tanah yang sekarang dikuasai oleh Israel. Pendeknya kita harus bawa paspor. Bisa sih kita datang ke Masjidil Aqsa tapi kita bawa paspor. Nanti paspor itu distempel dengan stempel negara Israel. Padahal Indonesia dari sejak berdiri sampai hari ini sudah membuat komitmen besar. Apa komitmen negara kita? Bahwa sesungguhnya
bahwa masih gak? Baterainya habis kan? Ya. Ada yang hafal undang-undang enggak? Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu, Ananda, membuat nilai-nilai kemanusiaan itu diabaikan. Penjajahan itu membuat nilai-nilai keadilan diabaikan. Dan hari ini satu-satunya bangsa yang belum merdeka adalah Palestina. Saat seluruh bangsa-bangsa di dunia merdeka. Di Asia Tenggara kita merdeka, Filipina merdeka, Malaysia persemakmuran. Negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara apa? Thailand ya. Vietnam dijajah. Yang lain-lain dijajah. Dan akhirnya memperoleh kemerdekaan. Yang tidak merdeka sampai hari ini adalah Palestina. Itulah yang menghalangi kami secara pribadi, Ananda, untuk tidak datang ke Palestina, untuk tidak datang ke Masjidil Aqsa itu karena nanti stempelnya atas nama negara Israel, bahwa Indonesia sampai hari ini tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Hebat gak Indonesia? Hebat gak Indonesia? Indonesia hebat banget. Indonesia satu dari beberapa negara yang jumlahnya sedikit dari 200-an lebih negara yang hari ini tetap menyatakan Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara sampai kapanpun. Yang berhak memiliki negara adalah bangsa Palestina. Keren gak Indonesia? Makanya kalau ke Jakarta itu nggak ada kedutaan Israel, yang ada kedutaan Palestina. Berarti komitmen kebangsaan kita sebagai sebuah negara hebat, Ananda. Baik ya. Tadi apa keajaiban yang kedua? Palestina. Keajaiban Palestina yang kedua adalah bahwa Palestina itu muqaddasah, bahwa Palestina itu adalah tanah yang suci. Mana dalilnya? Kalau mau dicatat surat Al-Maidah ayat 21. Di surat Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi. Ke bumi apa? Ke bumi yang suci atau tanah yang suci. Tanah yang suci itu maksudnya adalah Palestina. Baik. Nomor 2. Sudah bagus. Sama ya. Yang nomor 3. Isra dan Mi'raj. Palestina itu ajaib karena di Palestina itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya kalau kita baca nih, yang sudah dibaca, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ananda, ini ayatnya luar biasa.
saat kita baca ayat ini, subhan maha suci Allah, alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan, habis ya, habis juga ya. Yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Baik, berarti yang ketiga ya. Apa tadi yang ketiga? Bahwa Palestina adalah bumi tempat peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Palestina ajaib. Ini sudah kita bahas, kita lewatkan. Yang keempat, Palestina itu adalah kiblatul ula lil muslimin. Kiblat pertama umat Islam. Dulu Rasul kalau sholat menghadapnya kemana kiblatnya? Ke Palestina, Al-Quds itu. Begitu Rasul sudah sampai ke kota suci Madinah 18 bulan, selama 18 bulan itu Rasul masih kalau sholat menghadapnya ke Palestina. Baru setelah 18 bulan berlalu ada perintah agar arah kiblat itu beralih dari menghadap ke mana tadi? Palestina, berubah menghadap ke Ka'bah atau Mekah. Hal itu menjadi cemoohan orang-orang Yahudi di kota suci Madinah. Ayatnya hafal juz 2 pertama. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Itu nanti sampai ke bawah ceritanya persoalan mengenai pemindahan kiblat. Sehingga dulu ananda dan ustazah dan ustadz yang sering kita kaji, di kota suci Madinah itu ada sebuah masjid yang nama masjidnya itu Qiblatain. Apa arti Qiblatain? Dua kiblat. Karena di masjid itu pernah diadakan sholat. Pada saat sholat dilaksanakan beralih kiblat. Riwayat menyebut terjadi pada waktu azhar ya Ustaz ya. Pada waktu sholat azhar, ini sahabat masih sholat ngadepnya ke Palestina. Palestina berarti menghadapnya ke arah mana itu? Timur. Lalu ada sahabat yang ikut sholat dengan Nabi, berteriak dari jauh, wahai orang-orang, Nabi tadi sholat sudah menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, lalu berubah arah kiblatnya. Kalau kita sholat misalkan di masjid ini, Masjid Aisyah, semula kita menghadap ke arah mana? Ke belakang timur, lalu berubah ke arah depan. Berubah, itu berubahnya berapa derajat itu? 180 derajat ya. 180 derajat. Kalau peristiwa itu terjadi hari ini, kira-kira kalian ribut nggak? Lagi sholat disuruh pindah, kira-kira ribut nggak? Ngomong pasti kan? Tuh ngaturnya gimana itu? Dan peristiwa itu terjadi di zaman baginda Rasul dan para sahabat tetap anteng baik jajan.
Inilah peristiwa saat terjadinya perubahan kiblat itu. Ada hadis yang ingin kami bacakan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Barra bin Azib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Rasul salat menghadap ke Yerusalem atau Al-Quds itu berapa bulan? 16 atau 17 bulan. Yang lain menyebut ada 18 bulan. Tapi riwayat Imam Al-Bukhari 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah. Pada saat 17 bulan itu hati baginda Nabi kepingin sholatnya itu menghadap ke Ka'bah. Kenapa Rasul ingin menghadap ke Ka'bah? Karena Rasul tidak ingin kiblat sholatnya sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Ingin beda Rasul. Demikian juga kita harus membedakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha. Ayat ini menjelaskan Allah melihatmu wahai Nabi. Kami melihatmu wahai Nabi, bahwa Anda itu senantiasa menengadah ke langit, ingin agar arah kiblat itu berubah dari menghadap Masjidil Aqsa berubah ke menghadap ke arah kiblat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Palestina itu ajaib nomor 4 apa tadi? Karena Palestina itu adalah dulu menjadi kiblat pertama umat Islam. Yang kelima, Islamiyah. Apa itu Islamiyah? Islamiyah itu Islam. Karena memang Palestina itu bumi milik umat Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat 44. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini kan perkataan ucapan Ratu Saba yang pada waktu itu masuk Islam. Jadi Ratu Saba masuk Islam saat menemui siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa ahli tafsir menyatakan namanya Bilqis, riwayat yang lain menyebutnya dengan Balqis. Jadi Islamiyah maksudnya bahwa bumi Palestina itu bumi miliknya umat Islam. Ananda semuanya, kenapa disebut bumi miliknya umat Islam? Ini dalil kalau dalam sejarah begini. Dulu Nabi itu sebelum beliau wafat, beliau mengutus seorang panglima yang masih muda, namanya Usamah bin Zaid. Diutus oleh Rasulullah membawa pasukan ke arah Syam. Syam itu zaman sekarang Syria. Syam itu zaman sekarang meliputi 4 wilayah: Syria, Lebanon, Jordania, Palestina. Ini Syam. Rasul mengirim pasukan itu, tapi Rasul wafat. Lalu pasukan dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq
dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab sehingga pada tahun 15 Hijriah. 15 Hijriah berapa tahun dari kewafatan Nabi? Ananda, Nabi kita wafat tahun berapa? Nabi kita wafat tahun berapa Hijriahnya? 11 Hijriah. Tahun berapa? Harus tahu. 11 Hijriah. Tanda kita cinta Nabi harus baca sirah Nabi. Nanti kalau libur atau ada waktu senggang, beli buku tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku yang terbaik judulnya Rahiq Al-Makhtub. Ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau butuh saya ada bukunya, bahasa Arab, terjemahannya juga banyak. Rasul wafat tahun berapa tadi kita ulang? Tahun 11 kenabian. Rasul punya keinginan dengan mengutus Usamah bin Zaid, tujuannya memerdekakan Palestina yang pada waktu itu masih dijajah oleh bangsa Bizantium Romawi. Sehingga pada tahun 15 Hijriah Palestina berhasil dibebaskan. Yang membebaskan pada waktu itu pimpinannya seorang khalifah. Kalau beliau jalan di lorong dan di gang, di ujung gang itu ada setan. Yang lari khalifahnya apa setannya? Setannya. Ulun sekarang banyak setan-setanan ya. Ada nggak setan-setanan? Jadi konten lagi ya. Umar kalau beliau berjalan ini yang menaklukkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada cerita di dalam sejarah kehidupan Umar di tahun 15 Hijriah itu, karena Umar tinggal di Madinah. Begitu disampaikan informasi bahwa Masjidil Aqsa telah berhasil dibebaskan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Ananda? Beliau jalan kaki dari kota suci Madinah ke Palestina. Jalan kaki. Begitu beliau sampai di Palestina, karena beliau yang menjadi pimpinan kepala negara pada waktu itu, maka hanya beliaulah yang berhak untuk membuka kunci Masjid Al-Aqsa yang pada waktu itu belum ada orang yang sholat di dalamnya. Dibukalah pintu Masjid Al-Aqsa. Umar berderai air mata. Kenapa Umar sedih? Karena mengenang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul salat di situ. Tahun berapa Rasul salat? Tahun 10 kenabian. Umar teringat dulu Nabi salat di sini. Dan beliau adalah orang kedua yang sholat setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia campur haru. Maka sebagai bentuk syukur Umar pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh Umar Ananda? Begitu beliau masuk ke Masjidil Aqsa, waktu itu waktu sholat Isya, beliau yang memimpin sholat. Karena seorang pemimpin lazimnya yang memimpin sholat. Kenapa Umar memimpin sholat? Karena Umar hafal Quran. Kenapa Umar memimpin sholat? Karena bacaan Umar top. Jadi saya doakan anda di sini khususnya yang laki-laki, seluruhnya hafal Quran 30 juz. Kalau anda hafal Quran 30 juz, suatu saat anda jadi bupati Purbalingga, anda yang menjadi imam sholatnya. Mantap nggak? Kalau nanti jadi gubernur Jawa Tengah, Ananda yang jadi siapanya? Imam sholatnya. Kalau Ananda nanti menjadi siapa? Presiden Republik Indonesia, maka Ananda yang jadi imamnya. Kenapa? Karena hafal Al-Quran 30 juz. Allahumma. Mudah tidak hafal Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk dihafal. Ananda semuanya. Apa yang dilakukan oleh Umar setelah beliau sholat Isya di Masjid Al-Aqsa?
sebagai bentuk rasa bahagia Umar bin Khattab, beliau tidak meninggalkan Masjid Al-Aqsa, tetap sholat dari setelah Isya sampai subuh. Tentunya sholat sunnah. Berapa jam itu? Kalau sekarang sholat Isya jam setengah 8, berjamaah jam 8, subuh jam berapa? Setengah 5, sholatnya jam 5. Berarti Umar dari jam 8 sampai jam 5 pagi tetap berada di masjid itu, tidak bergerak kecuali melaksanakan sholat. Itulah bentuk rasa syukur. Makanya di dalam Al-Quran kita diajarkan cara bersyukur. Di surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwab. Jadi surat An-Nasr ini mengajarkan cara syukur dengan tasbih. Tapi ada, jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat yang lain, surat Al-Kautsar yang sangat terkenal, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita dapat nikmat Ananda, maka bentuk kita bersyukur atas nikmat itu adalah sholat. Hafal Quran, tasyakuran 30 juz. Allahumma, sudah hafal 30 juz, apa yang dilakukan? Yang pertama kali dilakukan adalah sholat, sebagaimana telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 5. Dikit lagi ya, nanti kita ulang. Sekarang nomor 6. Yang nomor 6 adalah alamiyah. Apa itu alamiyah? Wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Alamiyah itu global. Alamiyah itu internasional. Maksudnya persoalan Palestina itu bukan persoalan bangsa Arab saja. Palestina itu adalah persoalannya umat Islam, persoalannya masyarakat dunia. Baik ya. Yang nomor 7, sebab Palestina itu adalah ardul anbiya, buminya para nabi. Nabi dan Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran jumlahnya berapa? 25. Siapa nabi-nabi yang merupakan nabi yang diutus ke bangsa Israel? Kita lihat namanya diurut ya. Alhamdulillah. Yang pertama Nabi Ibrahim, diutus ke Palestina. Terus insyaallah dikasih. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz, syukran. Yang kedua Nabi Lut. Yang ketiga Nabi Ishak. Yang keempat Nabi Yakub. Yang kelima Nabi Yusuf, Bani Israel nih ya. Yang keenam Nabi Saleh. Yang ketujuh Nabi Shu'aib. Yang kedelapan Nabi Ilyas. Yang kesembilan Nabi Idris. Yang kesepuluh Nabi Zulkifl. Yang ke-11 Nabi Ayub. Yang ke-12 Nabi Yunus. Yang ke-13 Nabi Musa. Yang ke-14 Nabi Dawud. Yang ke-15 Nabi Sulaiman.
yang ke-16 Nabi Zakaria, yang ke-17 Nabi Yahya, yang ke-18 Nabi Isa. Jadi berapa jumlah nabi yang diutus ke Palestina? 18 nabi dan rasul. Hebat. Indonesia ada nggak nabi dan rasul? Yang ngaku-ngaku banyak. Indonesia ini apapun tetap laku ya. Ada orang ngaku nabi, tetap ada pengikutnya. Indonesia. Kenapa Palestina berkah? Karena di Palestina khusus untuk Bani Israel itu diutus 18 nabi. Kalau kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalurnya itu dari jalur anaknya Nabi Ibrahim nanti. Nabi Ibrahim beliau punya anak namanya Nabi Ishak. Terus ke bawah nanti anak-anak Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Terus ke bawah nanti anaknya bernama Nabi, keturunannya diantaranya adalah Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 terakhir, bahwa Palestina itu adalah ardul qiyamah. Apa itu ardul qiyamah? Bumi tempat kiamat, begitu. Mengapa bumi tempat kiamat? Ananda hafal surat Qaf? Hafal? Pada ayat ke-41 Allah berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib." Dengarkanlah pada hari di mana nanti akan ada yang berseru dari tempat yang dekat. Ananda, di mana tempat yang dekat itu? Para alim ulama, ahli tafsir menyebut bahwa tempat itu adalah Palestina. Apa maksudnya seruannya? Suara sangkakala itu nanti ditiup di mana? Palestina. Berarti hebat gak Palestina? Dalam riwayat hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Palestina, pernah ditanya tentang Baitul Maqdis. Apa jawaban baginda Rasul? Ardul mahsyar wal mansyar. Palestina itu atau Baitul Maqdis itu adalah bumi tempat mahsyar. Apa arti mahsyar? Mahsyar itu saat kita nanti anda semuanya dibangkitkan lagi oleh Allah, dan riwayat menyebut di antara pendapat yang lain tempat kita bangkit itu adalah Palestina. Terakhir yang menyebut sebagai bumi kiamat, bahwa nanti di akhir zaman. Ini pula yang perlu kita yakinkan. Rasul itu pernah bersabda tentang sebuah keajaiban. Batu bisa bicara. Apalagi pohon bisa bicara. Batu bisa bicara kapan? Nanti di akhir zaman, saat umat Islam berhasil mengusir Israel dari bumi Palestina, dan nanti batu akan ngomong. Apa kata batu? Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, nih ada orang Yahudi di belakangku sedang sembunyi. Nanti juga ada pohon. Kalau orang Yahudi sembunyi di balik pohon, maka pohon akan menyampaikan, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada siapa? Ada Yahudi sedang sembunyi. Kecuali satu pohon yang tidak akan berbicara. Nama pohonnya pohon Gharqad. Dan anehnya sampai hari ini
pohon gharqad itu sudah ditanam di depan rumah orang-orang Israel di Palestina. Siapa yang yakin duluan coba? Orang Yahudi yang yakin duluan. Mereka meyakini apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau kita kan sederhana. Kalau mereka kira-kira sembunyi di pohon gharqad, ketahuan nggak oleh kita? Kan batu ngomong, pohon ngomong. Cuman satu pohon yang nggak ngomong. Pohon apa? Pohon gharqad. Loh, kalau mereka sembunyi di pohon gharqad ya ketahuan. Inilah menunjukkan bahwa Palestina atau Al-Quds itu adalah ardul kiamah, bumi tempat terjadinya kiamat. Baik ananda semuanya, 8 ini saja ya yang bisa kita kaji. Ada yang bisa ngulang? Kita ulang ya. Enggak lah. Yang pertama apa tadi? Mubarakah, Palestina itu berkah. Yang kedua, muqaddasah, Palestina itu tanah suci. Yang ketiga, Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Allahumma sallam. Yang keempat, kiblat pertama umat Islam. Yang kelima, Islamiyah, artinya Palestina itu adalah miliknya umat Islam. Yang keenam, betul, alamiah, internasional. Yang ketujuh, ardul anbiya, bumi para nabi. Yang kedelapan, ardul kiamah, bumi kiamat. Ananda semuanya, sebagai penutup, ayat di surat Al-Isra ayat 1 itu menyebut alladzi barakna haulahu. Kita ulang ayatnya, yuk kita baca sama-sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa adalah bumi yang Allah berkahi sekitarnya. Maksud bumi yang Allah berkahi sekitarnya, para ulama berpendapat bukan hanya sekitar Palestina saja, tapi siapapun yang memiliki perhatian terhadap Palestina dan keajaibannya akan diberi oleh Allah keberkahan. Oleh karena itu kita yang hadir di ruangan yang insya Allah berkah ini, kita diberi oleh Allah keberkahan. Kalau ingin mencari keberkahan, di antara sumber keberkahan adalah Palestina. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita rasa peduli terhadap Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rasa cinta terhadap Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi keistiqomahan dan konsistensi pada pemimpin-pemimpin negara kita di Indonesia ini, agar negara kita tetap peduli terhadap Palestina dan memperjuangkan kemerdekaannya. Allahumma amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد